Intinya, secara pembuktian tidak ada bukti perzinahan. Dengan aku berdiri di Komisi Yudisial itu, saya bilang menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada perselingkuhan. Saya masih menjaga banget sampai sekarang privasinya ibunya. Langkah aktris Paula Verhoeven yang mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik bagi Hotman Paris merupakan upaya hukum yang kurang tepat. Ya, dalam pandangan Hotman yang merupakan pengacara senior dan banyak menangani berbagai perkara, seharusnya langkah hukum yang ditempuh Paula melaporkan hakim yang memutuskan kasus perceraiannya adalah ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Ya, sebagaimana diketahui, Paula dan Hotman belakangan ini menjalin komunikasi cukup intens terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dianggap telah keliru dalam mengambil keputusan. Atas hal itulah, Paula meminta pandangan hukum dari Hotman Paris. Lantas, apa nasihat Hotman Paris untuk Paula dalam menghadapi permasalahannya saat ini usai disebut sebagai istri durhaka? Langkah yang saya bilang, satu, pertama perlu bersuara dia ke publik. Agar, kan di Indonesia ini kan no viral, no justice. Bersuara ke publik. Kedua, kemarin dia salah hanya mengadukannya ke Komisi Yudisial. Harusnya ke Bawas Mahkamah Agung. Karena Komisi Yudisial kan tidak berhak mencampuri substansi perkara. Harusnya dia mengadukan jubirnya itu ke pengawas Mahkamah Agung. Bantuan hukum saya bukan sebagai pengacara, tapi bersuara ke publik agar semua para aparat hukum dengar. Itu sangat berpengaruh. Apapun di konten Instagram saya, itu hakim-hakim, petinggi militer, petinggi polisi, semuanya nonton. Intinya, secara pembuktian tidak ada bukti perzinahan. Tidak, sehingga soal benar tidaknya kita nggak tahu. Tapi kan yang berlaku kan bukti di persidangan, tidak ada. Itu makanya saya langsung ikut bersuara, karena itu seorang hakim jubir pengadilan agama tidak boleh membahas itu secara detail begitu, karena putusannya kan belum final kan, masih banding. Dia mengatakan ada sebagai istri durhaka, itu nggak boleh. Dengan aku berdiri di Komisi Yudisial itu, saya bilang menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada perselingkuhan. Tapi setelah itu lanjut, ada lagi berita bahwa perselingkuhan itu banyak katanya. Ada zina, bukan muhrim, dibahas lagi bukan muhrim. Itu yang sekarang kamu lihat itu di media sosial, itu sama persis yang kita alami di pengadilan. Karena tidak bisa dibuktikan secara zina, tapi dibilang saya istri durhaka karena ngobrol dengan laki-laki lawan jenis. Seperti yang tadi aku udah bilang, saat itu aku sangat, dengan segala kebodohan aku gak tahu agama. Aku gak tahu bahwa dengan berduduk sebelahan tanpa, padahal di situ banyak anak-anak dan itu sesuatu hal yang bukan muhrim dan segala macam. Aku juga masih belajar. Iya, gitu. tadi kamu jelasin di awal. Jadi buat aku adalah, aku juga bingung harus gimana gitu. Ya, kalau orang lapor ke KY boleh-boleh saja, tapi yang dilaporkan apa? Komisi Yudisial itu terkait dengan etika profesi seorang hakim. Jadi kalau misalnya terkait dengan adanya pertimbangan hakim yang menyatakan terbukti nusyus, itu keberatannya itu adalah upaya hukum. Ya, upaya hukum di tingkatan sesuai dengan tingkatannya. Kalau putusan pada pengadilan tingkat pertama, itu upaya hukumnya banding dan itu akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama. Jadi apa yang disampaikan itu semuanya ada dalam putusan. Jadi kalau keberatan atas adanya putusan itu bukan di Komisi Yudisial, tapi adalah di Pengadilan Tinggi atau mengajukan upaya hukum banding. Itu yang harus dipahami supaya tidak tersesat semua. Kalau sudah diputus berarti ini adalah putusan. Putusannya menyatakan dia nusyus.
Itu saja. Jadi saat ini yang jadi pedoman, saat ini yang masih bisa dipercaya dan yang harus dipercaya itu adalah pertimbangan dari hakim ini. Dan ini adalah putusan, bukan keinginan saya, bukan keinginan Baim Wong, tapi ini secara hukum amar putusan dan itu adalah pertimbangannya terbukti nusus. Perselisihan antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven belum mereda. Meskipun keduanya sudah resmi bercerai usai Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus cerai pernikahan Baim Wong dengan Paula Verhoeven pada 16 April 2025 lalu. Setelah resmi bercerai, kini publik dihebohkan dengan pernyataan hakim yang menyebut Paula sebagai istri durhaka. Lantaran ibu dua anak itu kedapatan bertemu dengan pria lain di dalam kamar. Menanggapi berbagai tudingan miring yang diterima oleh Paula, lagi-lagi Hotman Paris memberikan pembelaan. Lantas, seperti apa pembelaan Hotman? Dan siapakah sosok pria yang diduga menjadi selingkuhan Paula? Tapi katanya saya tanya Paula, dalam persidangan tidak ada bukti perzinahan itu. Jadi begitu saya posting itu, Paula chat saya mengucapkan terima kasih karena memang dia tunggu-tunggu komentar seperti itu yang diterima oleh para hakim, yang mungkin diterima oleh para hakim. Dan saya tanya lagi sama Paula, benar nggak sih ada perzinahan? Nah, ya terus bukti apa? Bukti apa yang diajukan? Ya kan? Bagi Bang Hotman, ini saya baca chatnya Paula ya. Bagi Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama, tapi posisi duduk berjauhan dan pintu tidak terkunci. Jadi sekali lagi, tidak ada CCTV yang melihat ada atau karena di undang-undang itu syarat perzinahan itu berat, harus ada saksi, harus ada bukti bahwa terjadi persetubuhan. Itu tidak ada. Terus katanya ada asisten dia yang kayaknya berkhianat, bocorkan isi WA cowok itu yang isinya ada kata kangen. Ya, tapi kan kata kangen kan bukan perzinahan. Hotman kirim kata kangen kepada ribuan wanita. Tapi cowok itu memang tamu keluarga sama Paula dan suaminya memang diizinkan nginap di rumah itu. Jadi bukan cowok yang datang untuk mengincar bini orang gitu loh. Memang tamu keluarga dan nginap di situ. Kondisi itu laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya, gitu. Oke. Karena kita tuh mereka berteman puluhan tahun, udah seperti saudara. Kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah. Saya akui di situ kan ada kabar isunya adalah bukan muhrim segala macam gini loh Mas ini. Aku ini memang sedang belajar. Saya makanya nggak tahu banget ilmu agama. Saya sedang belajar. Saya juga baru memakai hijab tahun lalu di bulan Maret setelah umroh. Kasus perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven kini ramai menjadi konsumsi publik. Mengingat tidak hanya dugaan perselingkuhan yang menjadi alasan Baim mengajukan gugatan cerai, tetapi juga alasan lain. Paula disebut-sebut mengidap penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan. Di berbagai media, Paula diduga mengidap sebelum menikah. Sontak saja, kabar tersebut membuat Paula tidak hanya bersedih, tetapi juga semakin terpojok. Kabar Paula mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan ramai menjadi perbincangan usai salinan surat cerai Baim terhadap Paula beredar luas di media sosial. Majelis berpendapat bahwa ada sesuatu yang menyebabkan
termohon mempunyai penyakit yang kritis seperti itu. Itu artinya masih bisa disembuhkan, Bang? Tidak mungkin bisa disembuhkan. Berdasarkan teori tidak bisa. Apakah itu menular? Itu harus ahli yang menjelaskan nanti. Ahlinya juga sudah dipanggil, dokternya juga sudah dipanggil dan sebagainya. Tapi ada jawaban daripada dokter tersebut itu justru membuktikan di dalam pertimbangan. Sebentar, izin saya membacakan supaya saya tidak salah. Saya manusia biasa ya. Saya tidak luput dari kesalahan. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Saya sudah berusaha yang terbaik, tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sementara itu, Baim Wong melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, tidak terima atas pernyataan Hotman Paris yang menyebut Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan keliru dalam mengambil keputusan, lantaran dugaan perselingkuhan tidak dapat dibuktikan di meja persidangan. Dan tidak hanya itu saja, sebelumnya Hotman dengan tegas tidak terima pernyataan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyebut Paula sebagai istri durhaka. Bagi Hotman, pernyataan tersebut telah mencemarkan nama baik Paula. Maka seperti inilah tanggapan yang tak kalah kerasnya dari pihak Baim Wong melalui kuasa hukumnya menanggapi pernyataan Hotman. Humas hanya menyampaikan apa yang ada dalam putusan. Termasuk nusus itu adalah ini. Kasihan banget kalau tidak bisa membedakan itu terus masuk di dalam persoalan ini. Perzinahan sesuatu yang beda, cara pembuktiannya beda, dengan saksinya pun beda. Sedangkan nusus adalah orang-orang istri yang dikategorikan durhaka kepada suami. Istri yang berbohong, istri yang jalan tanpa izin dan sebagainya. Itu dua hal yang berbeda. Itu yang dipahami. Di dalam putusan ini yang terbukti secara sempurna adalah adanya perbuatan nusus seperti itu. Juru bicara hakimnya mengatakan bahwa cerai karena alasan dia itu istri durhaka dan ada laki-laki lain. Saya protes besar karena di undang-undang yang bisa alasan cerai itu hanya karena berzina, ya. Dan hakimnya, jubirnya tidak berani mengatakan ada perzinahan. Tapi kan asosiasi orang lain kan berkesimpulan begitu kan. Disitulah harusnya putusan hakim itu kalaupun harus cerai, harusnya alasannya ada alasan lain dalam undang-undang, yaitu pertengkaran terus-menerus, ya, pertengkaran terus-menerus karena ya itulah pergaulan boleh, yang tidak setuju. Tapi kalau dibilang istri durhaka karena ada laki-laki lain, itu pasti arahnya seolah-olah terjadi perzinahan. Jadi saya itu selalu dengan data, saya selalu dengan bukti. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu tanpa adanya bukti. Ini buktinya menyatakan seorang istri itu durhaka kepada suaminya. Pernyataan dari jubir Pengadilan Agama itu sangat mencemarkan nama baik Paula. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka. Ya. Itu putusannya 121 halaman, saya tidak perlu bacakan siapa majelis hakimnya. Yang jelas diputuskan pada tanggal 16 April di dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.